just want to like clear up the misunderstandings of her painting my dad as the villain, because she has been telling the whole world through the internet that he and his mistress is abducting us, and he's painting my dad as the bad guy. Iya, gue menyayangkan. Lu kalau mau adu domba gue silakan, gue menyayangkan. Karena menurut gue nggak ada masalah dengan semua orang yang menghadirkan anak itu. Orangnya ya, individunya. Gue menyayangkan anak itu harus nongol untuk melakukan podcast, usianya masih kecil sekali, mau dia benar atau tidak bukan di situ tempatnya. Bawa ke pengadilan, biar dia berbicara di sana karena di sana tempatnya. Dan aku pikir dua sisi itu juga baik ya. Makanya aku bilang nanti malam aku akan sempatkan waktu jam 8 malam kita akan bicara Zoom, aku bilang kan. Apakah ada papa, aku bilang ada bapak di situ. Tapi aku pengen ngobrol dengan kamu aja, aku bilang yang penting tanpa ada paksaan. Jadi memang itu maunya dia. Maka aku juga sadar diri kan, waktu di video juga aku tanya mau di blur atau enggak wajahnya. Aku bilang kan, kalau ada yang enggak nyaman kasih tahu saya ya, saya akan berhenti. Aku bilang kan, apakah ada intimidasi atau tidak. Dan aku anggap apa yang dikatakan anak-anak kan jujur ya harusnya ya. Aku anggap apa yang diceritain dia mungkin itu yang dirasakan oleh Shan-Yi yang namanya, Shan-Yi ya. Lalu aku juga dapat kesempatan ngobrol dengan Mr. Eden Wong juga. Oh, itu hanya mereka yang tahu. Dan bukan di media untuk masalah itu. Karena urusan anak itu kan urusan hak asuh, itu biar di pengadilan. Lu bayangin ya, lu punya anak ya, itu masih kecil, belum terlalu tahu semua lah. Dia lu framing dia, lu taruh dia di media sebagai jejak digital, come on lah. Lu nggak blur mukanya. Paling enggak itu yang dirasakan anaknya. Paling enggak ya, apa yang dirasakan anaknya itu. Tapi kenapa mamanya seperti itu? Kan ada penyebabnya juga. Aku nggak membenarkan juga nih. Aku nggak benarin juga bahwa si emaknya ini benar kayak gitu. Emaknya pasti benar. Pasti ada sesuatu dong. Kenapa si ibunya ini mungkin stres atau mungkin tertekan sehingga melakukan itu. Pasti ada pemicunya juga. Maka kita harus bijaksana kayak gitu. Tidak, saat itu dia menunjukkan keseriusan dan fakta yang dia punya, walaupun saya belum tahu itu benar atau tidak. Ya udah, saya dengarkan dan saya bersimpati sekali untuk seorang ibu yang kehilangan anak. Saya nggak tahu masa rumah tangga mereka seperti apa, dan saya nggak tahu siapa yang benar siapa yang salah. Netizen yang mungkin bisa nilai sendiri. Tapi yang paling pasti masalah mereka itu harus selesai di pengadilan keluarga di Singapura, setahu saya family court, bukan di public court. Sekarang masalahnya dibawa ke public court. Jadinya saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Karena anak kecil itu harus, kalau mau protect anak itu, don't bring it to your problem as a parents. Itu tuh poin gue gitu loh. Pendapatku pribadi, memang kan anak-anak usia seperti itu mudah untuk dipengaruhi ya. Tapi kan bukan artinya kalau mudah dipengaruhi, dipukulnya jadi salah. Aku rasa anak 12 tahun bisa ngelihat orang mabuk dan orang yang mukul. Dan orang yang ngomongin bahwa kayaknya aku nggak kau tuh nggak layak deh lahir dari kandungan aku. Aku nyesel deh kalau lahir dari aku. Kayaknya itu nggak bisa di brainwash deh. Kata-kata itu. Ya, lihat mabuk, lihat mukulin adiknya, kayak itu nggak bisa di brainwash deh. Kalau di brainwash itu kayak pandangan tentang emaknya nggak ngurus atau apa kayak gitu. Kalau kata-kata itu menurutku tidak di brainwash ya. Tapi mudah terpengaruh bisa jadi. Ya makanya aku ngambil positifnya. Dia memang melihat dan menyaksikan itu. Tapi sekali lagi kan, si anak ini kan tidak mengerti kenapa sih mamanya seperti itu. Kan belum cukup umur untuk memahami kenapa mamanya seperti itu. Ya sebenarnya sangat disayangkan sekali ya kalau saya melihatnya ini memang pertengkaran atau konflik antara suami dan istri yang harusnya tidak perlu melibatkan anak gitu ya. Kalau si suami dan istri ini di awal mereka mampu menyelesaikan konflik-konflik dalam rumah tangganya, niscaya akan lebih mudah mereka sampai di tahap bahwa oke, kita cocok atau enggak nih untuk melanjutkan. Kalau cocok ya ayo kita perbaiki sama-sama, improvement apa yang harus dibenahi dalam rumah tangga ini supaya sama-sama merasa bahagia dan nyaman menjalani rumah tangga. Ataupun kalau memang wah kita udah gak cocok nih, ya udah kita selesaikan baik-baik. Harusnya kan gitu ya, idealnya dan baiknya adalah seperti itu. Supaya apa? Ya baik untuk, gak cuma untuk si pasangan suami istri ini, tapi juga untuk anak-anak mereka yang ada 4 orang gitu. Nah ini kan harusnya di awal ini
sang ayah itu harusnya bisa bertindak bijaksana ya. Saat konflik ini muncul, baiknya tidak melibatkan anak gitu. Kalaupun memang sang anak ini memiliki pengaduan-pengaduan mengenai perilaku ibunya, ya harusnya kan memang diselesaikan secara internal antara si suami dengan istri gitu. Ya kembali lagi tadi, kalau memang ngerasa nggak cocok dengan pola-pola pengasuhan atau sikap-sikap yang ditunjukkan oleh istrinya, ya diselesaikan baik-baik gitu kan. Kalau memang fokusnya pada anak, yang terjadi tapi justru lalu membawa wanita baru yang notabene belum ada ikatan resmi, maka kan situasi ini pasti akan membingungkan untuk anak. Saat dalam rumah tangga relasi antara sepasang suami istri tidak baik, maka masing-masing akan menimbulkan rasa frustasi, rasa tidak nyaman, baik di sisi istri ataupun di sisi suami. Nah, kalau masing-masing mereka tidak mampu menyelesaikan, akhirnya bentuknya melarikan diri. Si ibu dengan kondisi 4 anak mengasuh sendiri, pelariannya kemana? Pasti lebih mudah melampiaskan ke anak rasa marahnya, rasa bencinya, ketidakpuasannya gitu ya. Entah itu dengan teriak dan lain-lain. Karena biar bagaimanapun saat ibu merasa bahagia dengan relasinya dengan suami, maka akan lebih mudah dia untuk menampilkan rasa kasih sayangnya kepada anak gitu. Saya yakin tiap ibu tidak punya niat lah untuk menyakiti anak secara langsung, hanya seringkali emosi atau tekanan-tekanan yang muncul ini membuat mereka frustasi dan mudah untuk menampilkan tindakan-tindakan yang mungkin nggak layak ke anak-anak gitu, karena tadi dorongan emosi. Saya mengerjakan pelet ya dari tahun 2001 sampai tahun ini. Saya kalau kita memelet orang bule, orang luar negeri itu susah. Saya jujur aja, agak susah karena mereka main logika. Saya sering melakukan pelet kepada bule. Saya jujur aja, saya melakukan pelet dengan orang bule. Itu kalau bulenya yang memakai logika itu susah sekali masuk. Kenapa? Di saat kita melet, saya tidak ada rasa dan orang ini kok saya ada rasa. Dia akan mengontrol perasaan dia, ini akan dikontrol sama dia. Supaya tidak mau jumpa, dia tidak mau berurusan lagi dengan orang itu. Itu akan memutus sendiri pelet itu. Nah, kalau sama orang luar negeri yang benar-benar pakai logika itu susah. Ya. Tapi kalau pelet bisa menyeberang ke luar negeri bisa. Saya pernah juga melakukan pelet sampai ke Afrika juga pernah saya. Kemana aja saya pernah melakukan pelet sampai kok. Pelet, ya. Pelet itu menarik lawan jenis. Pelet itu menarik lawan jenis. Pelet itu kalau orang kena, biasanya tuh kalau peletnya kenceng banget itu orang pemikirannya tuh udah nggak normal. Yang kita orang normal bahwa itu salah, bagi dia itu benar. Setelah itu pelet itu kadang-kadang bisa menjatuhkan harga diri orang yang kena pelet. Mr. Wang, I just want to ask you, is that true that Tisha Ernie is your mistress? It's not. It's not. Look, this is a woman that has taken care of me and my family very well for the next 2 years. For the last 2 years. This is a woman who is still here. Dr. Richard, let me tell you this. You saw what happened to her reputation in the last few weeks. It's all over the news, correct? Her reputation is lost. She's not safe in this country. I have my reputation destroyed. I have lost my job because I'm just focused on protecting my kids. But they are my kids. It's totally fine for me to protect them. If she's my mistress and she's after my money, why is she still here? Why is she the one who set out us to safely leave the country? There is no meaning there. Dr. Richard, there's a bunch of lies over here that I was surprised myself with the netizen backlash. To be honest, I was very surprised. Because when this all started, I thought the premise and context is so ridiculous that nobody will ever believe it. Because I'm a father here, being accused of holding on to my 4 kids because I want to be with my mistress. And I'm willing to go down the path of keeping my 4 kids and being with my mistress until I lost my reputation and also my job. My husband got fired by this work, and now
after this case blowing up? What's your response? That one I have no idea. Nah, waktu di podcast sebenarnya kalau kalian nonton dengan baik, si suaminya membantah itu ya. Tapi aku sih ya masih tetap curiga ya kepada dia. Aku tetap curiga sih, bukan. Iya, nggak ada asap kalau nggak ada api kan katanya kan. Aku tetap curiga sih, dan aku juga tetap nggak puas di situ sih, karena kan ada beberapa hal yang mungkin aku tanyakan, nggak bisa aku tanyakan karena keterbatasan, dan juga ada permintaan kayak gitu untuk tidak ditanya terlalu dalam kayak gitu kan. Oke, namanya orang kena pelet pasti dampaknya sangat kacau, bisa membuat rumah tangga bertengkar, cekcok, tidak ya rumah tangga pasti bisa, kadang-kadang banyak orang yang terkena pelet itu bisa bercerai dalam rumah tangga dia. Manapun saya juga nggak mau dijudge pelakor gitu ya. Iya. Aku tanya itu, apakah Tisha Ernie ada di Malaysia? Dia bilang tidak. Aku tanya dengan anaknya, apakah Tisha Ernie ada di around you, ada di sekitar kamu? Dia bilang tidak ada di situ. Dan aku juga tanya apakah masih berhubungan ya as a business ya, as a business partner, itu kata Eden ya. Which man would do that? Every man who has a mistress will give up the kids immediately. Who would drag on 4 kids? If I give 4 kids to Amy today and we are not divorced, I literally don't have to spend money and give her any support money. It's cheaper for me. If I give Amy even 2 kids and she stopped doing all this, I will still have a job, I still have my reputation. Kalau untuk kita biasanya sebelum apa-apa, suami mau pergi apa, ambil air, bacakan, niatkan apapun yang suami lakukan kerja di luar, semoga pekerjaan dia itu yang benar. Kalau melakukan supaya untuk mengunci, baca doa aja di dalam air, biasanya seperti itu. Bisa juga pelayanan kita kepada pasangan kita. Bagaimana cara kita melayani pasangan kita sebaik mungkin, sebagaimana mungkin, supaya suami kita itu tidak berpikir untuk melakukan hal yang tidak baik di luar, kan seperti itu. Pencegahannya seperti itu. Kedua lagi, minimalnya tuh harus doa lah. Nanti kalau saya suruh ke seorang spiritual kan nggak bagus juga, nanti menyarankan jadi malah membuat tidak baik kan seperti itu. Oh, kamu ke orang spiritual, kunci hasrat, kunci kan nggak boleh. Lebih bagus lakukan doa, layanilah suami kamu sebagus mungkin, supaya suami kita tidak ada berpikir hal untuk melakukan hal yang aneh di luar. Ini kalau pakai ilmu kadaluarsa, perkaranya udah kadaluarsa kan begitu. Karena kan kadaluarsa itu kan 12 tahun. Kita melihatnya bagaimana, ya kita kan kalau udah kelamaan nggak bisa menduga-duga terjadi tindak pidana apa enggak. Kelamaan, harusnya kalau bikin laporan tuh kejadian 2011, 2015 lapor lah paling lama kan. Atau 2013, 2014 lapor, supaya nanti dokumen-dokumennya masih tampak, masih rapih, masih kelihatan, masih terurus. Tapi kalau udah 13 tahun yang lalu gimana, kadang-kadang lupa tuh. Pengurusnya juga lupa, yang jaga di organisasi juga lupa, atau nggak keselip-selip kan. Nah yang gini-gini nggak bagus. Kalau mau dikejar ya sebenarnya tahun-tahun muda ketika itu yang diduga itu terjadi. Mungkin bapaknya Atta juga bisa juga lupa tuh pernah tanda tangan apa, atau pengurus yang lain ya lupa juga siapa yang diberikan hak untuk menandatangani kan, itu pasti kan memang serembukan. Tapi karena sudah berperang, masing-masing menjaga dokumennya gitu, dan masing-masing juga merahasiakan dokumennya. Kita nggak tahu dokumen apa yang dipegang oleh si tergugat atau si yang yang digugat oleh bapaknya Atta Halilintar ini. Kita juga nggak tahu dokumen apa yang dipegang oleh si bapaknya Atta. Adanya di persidangan perdata kan. Nah itu sifatnya adalah dokumen-dokumen itu nanti dibuktikan sebagai barang-barang bukti yang ada di persidangan. Gugatan itu biasanya diberikan kuasa kepada pengacara. Jadi sekarang ini selalu gugat-menggugat selalu pengacara yang maju. Jadi pasti itu bisa dipastikan ya, bapaknya Atta Halilintar ini kemudian memberikan kuasa kepada kuasa hukum pengacara untuk melakukan langkah gugatan. Nah, ketika sudah terjadi kuasa hukum tadi, ini bapaknya Atta ini kan menjadi prinsipal yang melaksanakan di lapangan atau secara teknis di pengadilan adalah pengacara. Nah jadi bapaknya Atta Halilintar tuh nggak perlu datang juga nggak apa-apa juga, karena sudah diwakilin oleh kuasa hukum. Jadi kalau kita sudah paham ilmu beracara, ya sudah itu diwakilkan oleh si
si kuasa hukum yang datang kuasa hukum itu dianggap sudah ada prinsipal ikut hadir begitu. Jadi kuasa hukum saja ya, dianggap mewakili si prinsipal. Kecuali kalau memang yang menggugat bapaknya Atta sendiri datang menggugat langsung tanpa adanya kuasa hukum, nah dia harus hadir tuh. Tentunya statement ini tidak penting buat orang tuanya Atta Halilintar. Dia nggak perlu statement juga nggak apa-apa, gitu kan. Jadi nggak ada keharusan memberikan statement bantahan di publik ya, karena ini kan sifatnya kan perkara internal ya. Jadi ya kalau membantah ya bagusnya di pengadilan ketika sudah bergulir di pengadilan, atau di wilayah penyelidikan atau penyidikan ketika harus membantah lewat BAP kan. Tapi kalau ini bapaknya Atta Halilintar ini punya hak untuk diam aja, ya kan? Karena ada kalau di Amerika tuh, iya tersangka berhak nggak boleh ngomong kan gitu, kan begitu. Ini juga sama, jadi ada hak diam, hak tidak memberikan atau mengeluarkan statement apapun juga. Itu setiap individu punya hak itu, termasuk bapaknya Atta Halilintar punya hak. Kalau pencemaran nama baik itu, pertama namanya harus baik dulu, itu yang pertama. Kunci dari pencemaran nama baik namanya harus baik. Yang kedua, kalau yang diceritakan itu adalah fakta-fakta atau yang disampaikan oleh pihak si pelapornya atau penggugatnya adalah fakta-fakta yang memang terjadi, itu nggak memenuhi unsur bahwasanya terjadi pencemaran nama baik, begitu. Kecuali nggak ada fakta sama sekali, semuanya fiktif, baru disampaikan ke publik, terjadilah namanya pencemaran nama baik. Nah, posisi ini nggak bisa kemudian orang tuanya Atta Halilintar kemudian bikin laporan pencemaran nama baik nih karena ada dipublikasikan. Nah, tentunya si pelapor atau penggugat punya dasar untuk melakukan pelaporan atau gugatan. Pasti dia punya dasar, ada fakta-faktanya, sehingga ini dianggap real. Real ini kan tinggal dibuktikan apakah ini memang adanya dugaan tindak pidana atau cuma persoalan perdata biasa, persoalan pengurusan administrasi biasa yang nggak clear atau nggak selesai. Itu nanti ditelaah bareng-bareng kerja antara si pelapor sama si yang dilaporkan. Tapi kalau untuk pencemaran nama baik belum dapat karena masih ada faktanya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.